Oke, selamat datang kembali di Bitter Talk, Bitter Way to Make You Better barengan sama saya Danis Kirana. Dan kali ini saya sudah barengan sama satu sahabat saya yang luar biasa akan siap berbagi cerita di sini. Hai Mas Deta. Halo Danis. Grogi nih Gak usah grogi. Kita nggak lagi seminar, kita nggak lagi ya. presentasi di depan investor. Atau mungkin kalau malah justru ngobrol di depan investor kamu lebih Lebih santai sih. Lebih santai. Lebih santai harusnya. berkebalikan. Lebih grogi ini sih. Lebih grogi ini. Mas Deta apa kabar? Alhamdulillah Danis apa kabar? Kabar baik, sehat. Mas sehat ya? Alhamdulillah. Siap. Tapi Mas ini sendiri Deta. ya tadi ya? Kenapa? Nggak bareng sama Mario. Bareng, cuman Bareng. dia lagi ada kegiatan yang lain gitu. Mas Deta Fajri ini adalah seorang dosen di VIA UB. Ini berarti dosen S1, S2, S1. S1 ya. Tapi luar biasa banget. Masih muda dia jadi dosen begini gitu. Terus Mas Deta ini juga sebagai founder dari Kurir Sayur dan juga co-founder dari Lekantara. Ya betul. Betul. Mas Deta, tapi sebelumnya mau ngobrol-ngobrol lebih dalam, aku mau ada games dulu boleh kan? Boleh. Biar relax aja gitu. Biar nggak grogi. Biar gak grogi gitu. Oke, Mas Deta siap ya? Pertanyaannya gampang, ntar aku intip dulu. Tapi harus dijawab seketika gitu ya. berarti. Ibarat apa ya, kalau zaman-zaman SD tuh mencongak ya kan? Dia bertanya apa ya langsung jawab gitu. Siap. Oke, Mas Deta, apa hobi Mas Deta? Hobi. Main bola mungkin. Main bola. Serius? Iya. Suka bola? Suka bola. Main bola, main futsal. Futsal ya, anak Kalau futsal bola, ya? Hobi dari dulu tanyain apa hobinya? Main futsal, main bola, udah gitu. Udah itu aja, gak kelihatan coy. Oke deh, lanjut. Makanan favorit? Makan favorit sate. Sate apapun ya? Sate apapun. Kan macam-macam nih, ada sate Taichan, sate apa? Tapi sate Madura ya, Sate Madura, sate yang dibakar ya? Ya yang dibakar. Emang ada sate yang nggak dibakar ya? Dipanggang ya? Panggang ya? Ngarang banget ya. Lanjut. Eh, Oke, hal yang paling menyenangkan dalam hidupnya Mas Deta itu apa sih sebenarnya? Hal paling menyenangkan saat bisa membahagiakan orang lain. Dalam banget Aduh, cuy. klise banget. Lanjut. Sebenarnya cita-citamu pas kecil itu apa sih? Nggak punya cita-cita khusus sih, kayaknya di presiden kayaknya. Oh ya? Oh iya kayaknya. Sempat jadi ditanyain presiden. gitu. Deta, pas ada mungkin di sekolah ataupun sama orang tua gitu Cita-cita ya. klise kayak jadi dokter, Oke. jadi pilot, Oke. gitu kan. Terus tersebut juga pernah jadi presiden gitu kan. Wah, sampai kepikiran sampai di situ ya. Aku kok nggak sampai ke sana ya. Lanjut, ini pertanyaan terakhir. Ini harus milih salah satu. Milih salah satu. Mengajar atau bisnis? Bisnis. Oke, pertanyaan terakhir ini akan lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nilainya Efeknya nggak ada efeknya. ada, gitu. Mas Deta, kan tadi jawab lebih memilih bisnis daripada mengajar. Pertanyaan pertama saya adalah, Mas Deta ini pertama kali itu ngajar dulu atau bisnis dulu sih? Ngajar dulu atau ngajar dulu? Oh, ngajar dulu. Ngajar dulu betul. Oke, itu mulai tahun berapa, Mas? Ngajar sih kalau jadi dosen tetapnya itu di 2016. 2016. Oke. Jadi udah berapa ya? 6 tahun ya sama. 6 tahun, Terus habis itu lanjut bisnis. Ya lanjut ya karena kan ngajarnya di jurusan bisnis. Oh gitu. Terus Jadi kayaknya kalau kita nggak praktis mahasiswa juga nggak dapet insight praktisnya Does it gitu. make Ya sense? kalau mereka cuma baca buku aja theoretically ya sama aja kan sebenarnya tinggal baca buku doang. iya, apa tinggal baca buku atau lihat Google aja Lihat gitu Google, kan. atau mereka tinggal ketik subjek atau mata kuliahnya di Udemy. Ya, dapat selesai. udah selesai ya. Makanya itu yang jadi dasar Mas Deta abis ngajar terus akhirnya Itu memutuskan buat basic bisnis. banget, basic willingness kenapa kok pengen terjun di dunia praktis. Kayak Oke, itu ya. Karena bukan beda banget sih Nis, ya beda ya rasanya ya. Maksudnya ketika kita baca buku teori sama kita praktek langsung sih ada beberapa hal yang perlu di-adjust. Konteks adjustnya sih lebih customize ya. Maksudnya tiap industri mungkin beda gitu. Nah, saya mungkin industrinya di groceries, ada juga industri di akademik. Ya itu yang insight yang bisa saya sampaikan ke mahasiswa. Oke, itu menarik banget ya. Terus kalau misalnya pas akhirnya memutuskan kan mengajar jalan, terus habis itu bisnis pertamanya apa Mas Deta kalau boleh tahu? Investor Academy. Oh, Vestar Academy ya. Betul. Itu bisnis pertama ya. Betul, itu yang pertama. Itu yang pertama yang berhubungan tentang edukasi juga kan berarti. Sebenarnya kalau ngomong bisnis yang pertama, mungkin yang paling pertama trading kali ya.
Oh trading. Kalau ngomong kalau trading bisa disamakan sama bisnis ya. Oke. Tapi saya menganggapnya bisnis trading memang bisnis gitu. Itu pas bukan main saham gitu. Oh Bukan main. iya iya Kan iya. beda prinsipnya. Pemikiran banyak orang masih Main. trading itu main saham. Padahal enggak, itu bisnis ya. Bisnis. Nanti kalau main jadi gambling. Oke. Mindset itu yang perlu digali. Nah, ngajar dulu, trading dulu, Mas. Ngajar dulu. Oke, semuanya dari ngajar dulu ya berarti ya. Karena pada akhirnya kan kita bicara behavior ya nanti ya. Mau bisnis kah, mau trading kah, mau apapun kan behavior. Dan behavior itu kan dibangun dari knowledge dulu. Oke. Gitu. Kalau knowledge-nya nggak oke, behavior ntar malah nggak oke juga. Ya. Benar-benar sih, benar sih. Harus kuat dulu. Siap. Nah, akhirnya jalan bareng-bareng nih, ngajar jalan, terus habis itu bisnis jalan. Gak pusing. Multitasking adalah kunci. Oh iya ya. Bisa ya Mas Deta? Untuk beberapa Ya, orang bisa nggak bisa nih kayak iya, bingung gitu. Betul. Iya, akhirnya jadi jam kerjanya nggak ada dan literally seperti 24 jam. Karena saya trading, market Amerika itu buka setengah 9 malam, tutup jam 3 pagi. Oke. Setiap hari saya bangun jam 1 setengah 2 malam untuk analisis saham. Setelah itu saya ambil posisi di jam setengah 3 pagi, jam 3 close market. Habis itu nunggu sampai subuh jam 4 lewat 10-an sholat subuh. Habis itu tidur lagi. Oh my god. Habis itu berangkat jam 9 berangkat kantor kerja. Itu nggak ada ceritanya jam 1 sampai jam 4 pagi tidur gitu enggak ya berarti ya? Tergantung. Enggak, jadi subuhan dulu baru tidur. Itu udah berjalan berapa lama itu Mas Deta? Dari 2018, kan training dari 2018. Udah lama lumayan ya berarti ya? Betul. Habit seperti itu ya. Betul. Jadi lebih terbiasa aja sih. Oke. Dan kita kalau bisnis kan mikirnya 24 jam nih. Maksudnya Ember. mikirin dago kan gak mungkin jam 5 kita pulang. Oh ya nggak bisa. Nggak bisa, ya kan? Jam 7, jam 8, jam 12 malam. kan? Bangun tidur mau tidur lagi mesti mikirin bisnis sama berarti ya. Sama. Oke. Nah ini menarik banget nih. Mungkin boleh diceritain dong Mas kan kalau awal ngajarnya bisnis juga di VIA Ngajarnya kan. bisnis. Terus tradingnya market US. Kenapa kok milih market US? Kenapa nggak market Indonesia saja? Jadi market US itu the big marketnya besar banget gitu ya. Oh, oke. Gitu, pasar besar lah, bukan pasar besar sini ya, marketnya besar banget gitu. Jadi Iya. satu emiten, satu saham yang ada di US market, misalnya Facebook atau Google, salah satunya aja. Facebook itu volume transaksinya sama dengan seluruh volume transaksinya IHSG. Oh gitu. Iya, jadi IDX atau Bursa Efek Indonesia itu volume transaksinya itu satu Indonesia Raya itu sama dengan satu emitennya di US market, sehingga likuiditasnya lebih tinggi. Likuiditas itu maksudnya kita keluar masuk di angka 2-3 miliar dalam 1 menit, kemudian keluar atau close position, ngejual saham kita di 2-3 miliar di 2 menit 3 menit kemudian ada yang ngambil, ada yang beli. Jadi transaksi itu udah kayak transaksi senilai rumah, cuma periodenya tuh 2-3 menit itu bisa gitu loh. Jadi seliquid itu pasar US sehingga relatif kita bisa lebih bebas untuk keluar masuk gitu. Nah kalau orang trading tahu nih, kalau orang bursa efek pasti tahu. Yang pertama, kemudian yang kedua di Indonesia itu resikonya diminimalisir dengan adanya auto reject bawah dengan auto reject atas. Apa itu? Iya benar, itu apa itu? Aku juga penasaran. Jadi gini, kalau saham dia turun banget gitu ya turun ya. Kalau di Indonesia turunnya itu dibatasi sampai 7%. Oh gitu. Kalau 7% di close, ditutup. Gitu. Istilahnya di apa ya? Pokoknya dihentikan lah. Ya, dihentikan perdagangannya gitu kalau sudah 7%. Kalau toh dia naik, naik juga dibatasi. Tapi kalau naik itu dibatasinya 25%. 20 sampai 25%. Gitu. Jadi sepingin gede apapun kita pengen profit, itu ya dibatasi dalam 1 hari ya. 1 hari. Nah, kalau di Amerika nggak ada batasan seperti itu. Bebas gitu. Bebas gitu. Nah bebas itu dalam artian ada batasan tertentu. Misalkan kayak kemarin ketika COVID gitu ya, jatuh banget itu ada dihentikan perdagangannya sementara gitu. Tapi tidak per emiten gitu. Nah jadi di Amerika itu mau sehari dia naik langsung 100% itu ada. Langsung 90% itu ada gitu. Yang turun langsung 90-50% juga ada gitu. Jadi resikonya lebih tinggi, returnnya juga lebih tinggi. Tinggal kita gimana caranya memanfaatkan potensi atau peluang itu. High risk, high return ya, berarti kalau yang di situ ya. Menarik banget nih. Nah, Mas Deta kan juga selain trading juga
bisnis yang kalau kata orang-orang itu bisnis yang kelihatan. Oh, iya, Trading iya, itu iya, kan iya. bisnis yang tidak terlalu kelihatan, tapi benar, duitnya benar, ada benar. aja gitu kan. Amin. Nah ini bisnis yang kelihatan. Yang pertama kurir sayur. Ya. Nah kurir sayur ini boleh diceritain nggak sih Mas? Apa sih itu kurir sayur? Jadi itu munculnya ketika pandemik sih. Jadi ketika Malah muncul pada saat pandemi ya? Jadi pandemik itu kebanyakan orang kan nggak mau atau males ya pergi ke pasar atau pergi ke apa ya groceries offline ya, Iya, gitu. belanja langsung Belanja gitu. langsung gitu kan. Tapi mereka kan itu kan daily need kan sebenarnya, kebutuhan harian gitu. Jadi ya mau nggak mau mereka harus tetap beli gitu. Nah jadi di Oktober sebenarnya telat karena Oktober 28 kita baru launching gitu. Tapi ya disebut telat juga nggak telat-telat banget karena pada akhirnya juga kita cukup dapat exposure yang oke gitu di Kota Malang. Jadi sebenarnya itu muncul karena pandemik. Gitu. Malah justru ngambil peluang di situ ya. Berani ngambil peluang di situ. Mas gak mikir yang lain, maksudnya kan biasanya pandemi itu cenderung kayak aduh aku bertahan aja, bukan Ya. bukan mengambil Bukan peluang malah baru. ofensif ya. Iya, benar. Nah, itu gimana Mas Tita? Kok bisa tiba-tiba memutuskan itu? Di setiap krisis kan pasti ada peluang ya. I see. Gitu. Jadi kalau misalkan Coba prinsip ya itu. jadi kalau misalnya kita stuck defense aja gitu kayaknya ada peluang nggak kita ambil. Kayak gini nih misalnya kalau Danis tahu ya di dunia investasi atau di dunia persahaman duniawi ini gitu. Kalau Danis tahu di bursa efek Amerika, bursa efek Indonesia dan beberapa bursa efek di dunia lainnya yang memang jadi leading sektor gitu ya di China, UK dan seterusnya hampir punya kesamaan. Misalkan di tanggal 23 Maret, saya lupa Maret atau Mei ya, sepertinya Maret. Tanggal 23 Maret itu The Fed Bank Indonesianya Amerika itu mengumumkan quantitative easing. Quantitative easing itu adalah cetak dolar. Jadi Amerika itu adalah negara yang dia secara semacam nggak punya batasan untuk cetak duitnya sendiri gitu. Jadi sejak tahun 2000 cara Amerika untuk menyelesaikan krisisnya adalah cetak dolar. Dengan cetak duit. Cetak dolar. Gitu cara mereka. Nah, nanti kalau kita bahas ekonomi lebih panjang nih, tapi nggak apa-apa ini simpelnya. Ya. Benar. Nah, kemudian tapi di sebelum tanggal 23 itu market itu crash parah. Jadi kalau lihat chartnya itu parah banget turunnya. Yang tadi saya bilang sampai disuspend atau dihentikan perdagangannya gitu ya di Amerika yang padahal selama ini nggak pernah dihentikan seperti itu. Jadi tanggal 23 Maret The Fed mengumumkan akan quantitative easing cetak dolar di tanggal 23 Maret juga itu adalah bottom atau turun harga terakhir paling bawah di bursa efek Amerika di Wall Street. Tanggal 24 besoknya adalah bottomnya IHSG. Gitu. Kenapa kok itu jadi bottomnya? Setelah itu mereka V-shape. V-shape itu gini, jadi langsung bounce back. Karena ketika The Fed dengan kekuatan dolarnya yang kemudian dicetak lebih banyak dan digelontorkan ke market, pada akhirnya orang akan berpikir pasti uang ini akan masuk karena uang di dunia cuma segitu-gitu aja nih. Maksudnya dia akan berpindah tempat aja gitu. Gitu. Ketika uang dicetak lagi ada tambahan dolar atau uang baru, dia yang menjadi power untuk bisa membuat bounce back saham ini gitu. Terlebih akhirnya orang-orang juga punya behavior baru, misalnya behavior untuk WFH gitu kan. WFH sahamnya Zoom luar biasa naik tinggi-tinggi banget gitu. Bahkan Tesla itu dia naik sekitar saya lupa 350% kalau nggak salah selama 2020 gitu. Padahal orang-orang pada WFH nggak juga berpikiran beli mobil kan gitu. Tapi saham teknologi waktu itu naik gila-gilaan luar biasa. Maksud saya itu ada opportunity, ada krisis, gitu, ada opportunity juga di situ. Dan hari ini kalau kita lihat The Fed itu sudah cetak dolar sampai 8 triliun gitu. Yang jauh mengalahkan krisis 2008 subprime mortgage kalau masih ingat 2008. Itu 2008 sampai 2013 US atau The Fed itu nyetak dolar sekitar 4 triliun sampai 6 triliun aja. Gede banget ya. Gitu. Gede ya. Yang dulu tuh 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 6 tahun loh. 4-6 triliun. Ini belum 1 tahun masih beberapa bulan sudah 8 triliun. Wow. Gitu. Jadi kalau tadi tanya kurir sayur gitu, kenapa kok nggak defense tapi offense? Kayaknya ada peluang deh yang bisa kita ambil. Gitu. Dan ternyata juga terlihat gitu kan? Kelihatan gitu. Dan penelitian di beberapa penyelenggara ini ya riset ya menyebutkan bahwa
98% masyarakat yang melakukan melakukan perubahan behavior di pandemic, dia itu punya stickiness behavior. Stickiness behavior itu dia cenderung untuk tidak merubah behavior di masa pandemic meskipun pandemic sudah berakhir. Oke, dia akan Gitu. Akan meneruskan terus behavior. seperti itu. New Kayak normal gitu. ya. Ya, bahasa new normal. Bahasa new normal. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi setelah ini ya Mas Deta. Siap. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Oke, kita balik lagi dan udah penasaran juga dengan bisnis Mas Deta yang kedua. Tadi kurir sayur ya, udah dibahas secara sekilas. Nah kalau yang Lekantara ini apa sih Mas Deta? Iya, mungkin nggak banyak orang tahu ya. Jadi Lekantara itu kita mulainya di 2013. Saya ngomong kita itu founder pertamanya ya. Jadi Mas Deta kan co-foundernya nih. Ya, Oke. Beliau sudah ngebangun bisnis itu di bisnis terjemahan. Karena beliau di bahasa Inggris UM. Setelah lulus kemudian bikin satu bisnis untuk terjemahan jurnal gitu. Terjemahan jurnal, dan ternyata memang secara market besar banget karena dosen juga banyak, dan kebanyakan dosen relatif untuk bahasa Inggris akademik. Ini saya ngomong bahasa Inggris akademik ya, bukan bahasa Inggris biasa. Mungkin bahasa Inggris biasa, bahasa Inggris pergaulan mungkin mereka lancar gitu. Tapi kalau bahasa Inggris akademik agaknya kan perlu dimodif atau gaya selingkungnya harus seperti apa dan seterusnya untuk bisa tembus di jurnal internasional atau jurnal bereputasi. Nah jadi selama 2013 Mas Lukman itu sudah jalan. Nah di tahun 2018-2019 gitu kemudian mau dirapikan. Akhirnya kita bikin PT, Mas Lukman bikin PT. Nah setelah itu kemudian tahun 2020 gitu Mas Lukman ngajak saya untuk bisa collab bareng. Nah pada akhirnya waktu itu pun saya juga mencari the way to exit, the way untuk pivotnya Vestor Academy. Nah akhirnya kalau cerita Vestor Academy mungkin agak lebih panjang lagi gitu ya. Akhirnya kemudian kita sepakat untuk M&A gitu, merger and acquisition. Oke, berarti kita Vestor masuknya di Lekantara? Ya. Oh gitu. Gitu. Menarik sekali. Nah akhirnya kita bersepakat untuk ngebangun Lekantara yang lebih terstruktur, lebih rapi di tahun 2020 awal 19 akhir lah. Itu kalau misalnya lebih sederhananya lagi adalah Lekantara ini membantu para dosen. Ya, akademisi ya. Jadi nggak cuma dosen aja ya Mas ya? Karena di beberapa kayak misalkan instansi pemerintah ya. Kemarin kita kerjasama sama saya lupa, mohon maaf. Kayak yang Departemen Perhubungan kalau nggak salah ya. Departemen Perhubungan, pokoknya ngurusin airport lah kan Departemen Perhubungan sepertinya gitu kan. Nah dia juga perlu ada output artikel dari penelitian yang mereka lakukan. Jadi nggak semuanya harus dosen. Akademisi pokoknya yang berhubungan dengan jurnal ya, pembuatan jurnal. Jurnal. Ini berarti gitu. Kalau misalnya itu berlaku untuk institusi, instansi atau personal? Personal bisa, personal bisa juga. Semuanya. Pokoknya gini, jadi kita itu dari tadinya adalah terjemahan jurnal, menerjemahkan orang punya jurnal diterjemahin di dalam bahasa Inggris ke bahasa gitu Inggris untuk jurnal internasional. Nah hari ini kita memperluas dan memperdalam layanan. Memperluasnya adalah kita nggak cuma nerjemahin, tapi justru kemudian kita juga punya bisa coba untuk membantu bikin buku, kemudian membantu untuk atau mengasistensi mahasiswa S3 yang mau switch dari disertasinya di switch jadi jurnal gitu kalau diperluas. Nah lebih dalamnya justru kita punya jurnal sendiri yang kemudian kita kelola sendiri, yang kita berharap sih dari jurnal yang kita punya itu juga nanti bisa jadi rujukan di akademisi Indonesia maupun di internasional untuk bisa ya seenggaknya mereka nggak cuma terbit di jurnal di luar internasional tapi juga terbit di jurnal di dalam negeri dengan reputasi internasional gitu sih. Wow, kompleks ya. Ini pekerjaannya dalam arti bisnisnya dijalankan sama Mas Deta itu tidak hanya dari sektor edukasi ibaratnya ya, tapi juga groceries itu kan dua hal yang berbeda tuh. Beda banget. Itu membagi mungkin mindset terus cara untuk pengaturan sistem dan lain-lain gimana Mas Deta? Iya beda banget nih. Jadi kalau yang Lekantara ini kan
bisnis kita di edukasi ya gitu. Betul. Kemudian di asistensi penelitian seperti itu kira-kira. Nah kalau yang kurir sayur ini purely dia retail market biasanya ya. Jadi beda market, beda pendekatan, beda strategi, bahkan secara planning exit strateginya juga mungkin beda gitu kira-kira. Yang Lekantara ini kan seperti anak sendiri yang dibangun dari kecil, dibesarkan. Bahkan saya sama Mas Lukman berpikiran bahwa kita kayaknya nggak perlu investor deh gitu. Jadi kalau di Lekantara kayak gitu, kita bangun aja sendiri. Kayaknya masih bisa pakai duit kita sendiri atau dari putaran uang kita deh kayaknya gitu. Bootstrap ya Mas ya? Masih bootstrap gitu. Tapi kalau yang di kurir sayur kayaknya karena dia marketnya besar, kemudian dia berpotensi untuk diduplikat di beberapa kota. Scale up-nya juga. Scale up-nya juga lebih, ya lebih planningnya juga lebih tertata, sehingga ya perlu pendekatan yang beda. Gitu kira-kira. Menarik sekali ya. Nice. Nah Mas kan dalam perjalanan dirimu membangun bisnis ini kan juga kadang ada up and down. Pastinya. Ya kan? Boleh nggak diceritain ini? Boleh up ya, and boleh. down-nya Mas Boleh, Deta boleh. ini Banget. kelihatannya kan oke banget nih jalan. Kelihatannya Tapi kan iya. mungkin di belakang itu kan Orang pasti nggak ada tahu. strugglingnya gitu. Gimana Mas Deta? Iya. Mungkin dari bisnis yang kelihatan sampai bisnis yang nggak kelihatan ya. Iya, kan itu ya. dia, Yang dua-duanya. kelihatan mungkin di Vestor Academy misalnya. Vestor Academy itu saya dapat seed funding itu di bulan Oktober. Jadi bulan Oktober saya dapat Oktober 2019. 2019. Nah, kita sepakat dengan investor atau angel investor ini. Bahkan beliau sepakat dengan saya ketika saya masih bangun dalam tanda kutip nih, masih bangun market. Masih bangun market tuh udah ada yang masuk. Sorry, Oh bukan market. Jadi Oke. kalau arsitek itu kan dia Iya. punya bangunan yang udah dibangun sama yang market kan. Canvas gitu ya. Yang masih sketsa tapi Masih yang udah sketsa. dibangun gitu kan. Dan belum bisa nama market belum bisa diapa-apain Iya, kan market iya. itu kan gitu. Jadi ibaratnya masih ngebangun sketsanya aja nih. Gitu, saya sketsa aja tapi kemudian ketika saya pitching beliau bilang, "Wah, ini mimpi saya 3 tahun yang lalu, Mas." Gitu. Kita ngebangun education platform yang basicnya adalah kita ngebahas financial gitu. Nah, oke kita sepakat, kemudian kita sepakat juga langsung share-nya beliau berapa atau sahamnya beliau berapa, kemudian itu equal dengan berapa juta gitu ke saya. Kemudian kita sepakat. Gitu kita sepakat, tapi beliau bilang bahwa Mas ini saya transfer 2 kali ya gitu. Oh, oke, nggak ada masalah Pak gitu. Karena saya berpikir memang seharusnya investor tuh kayak gitu, melihat progresnya seperti apa, kemudian ditransfer lagi dengan catatan tertentu. Oke. Oke, kemudian Oktober di akhir Oktober kalau nggak salah itu ditransfer tuh gitu kan, separuhnya 50%-nya kita tanda tangan notaris selesai. Nah kemudian saya ngebangun platform, kemudian bikin produk, acquire user itu dari uang yang dikasih sama investor itu. Nah setelah itu kemudian ketika corona melanda gitu ya, beliau bilang, "Det, saya terdampak nih," gitu beliau bilang. Kayaknya sih saya exit gitu kata beliau. Saya bilang, "Pak, ini kan seed funding banget," saya bilang gitu, dan saya sudah planning setahun ke depan dengan budget yang dengan suntikan gitu. Jadi ketika yang disuntikkan ini masih 50% dan 50% ini juga semakin menipis gitu, sehingga saya perlu kalau dengan exit saya bingung nih, exit ini maksudnya yang kemarin mau ditarik Atau yang mau ini nggak jadi injek gitu. Yang kedua Det katanya, jadi saya sahamnya separuh dari yang kita sepakati kemarin, saya juga cuma injek yang kemarin aja, yang ke depan saya nggak bisa injek gitu. Ke depan mau seperti apa, monggo silakan Mas Deta yang menentukan gitu. Beliau bilang, nah sehingga saya bilang kalau gitu Pak, saya mohon izin untuk menentukan arah bisnis ini kemana. Nah akhirnya arah bisnis itu akhirnya ke merger and acquisition antara gitu, sehingga ini menurut saya exit yang cukup smooth gitu ya. Kenapa? Karena akhirnya Lekantara menjadi pelengkap bagi Lekantara, karena Lekantara perlu sisi bisnis di mana dia juga butuh education platform, course, webinar dan seterusnya. Sehingga saya masuk di sisi itu gitu. Jadi saya butuh exit di exit way, terus Lekantara butuh sesuatu yang memang jadi pelengkap buat bisnis mereka gitu, sehingga kita bareng masuk dan pada akhirnya saya
untuk sebagai co-founder di sana. Itu nggak kelihatan ya. Nggak bikin shock Mas, kan ibaratnya kan kita bisnis udah ngeplan ke depan, kita udah ke breakdown dan lala, terus habis itu cerat gak jadi. No one knows the future kan. Karena itu mindset itu yang harus dimiliki ya. Nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang tahu ke depan kayak gimana. Jadi saya tuh nih orang yang membuka semua opportunity, semua peluang, semua chance gitu ya, dan semua kemungkinan terburuk. Gitu. Jadi ya terbuka aja, tinggal kita milih yang mana nih. Itu kita siap yang mana dengan profil resiko kita. Gitu aja sih sebenarnya. Nice. Ini harus belajar banyak dari Mas Neta nih tentang mindset ya, apalagi kan juga mentalitinya juga harus ngaruh. Nah, kalau yang nggak kelihatan tadi bisnis yang nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan ini agak repotnya karena orang pada nggak kelihatan sehingga kayaknya mungkin yang sekarang terjadi nih. Jadi orang-orang investor generasi corona ini kan pada masuk ke cryptocurrency, ya kan? Cryptocurrency naik, bullrun gitu. Bahasa saya sih bullrun ya. Bull itu kalau di dunia investasi bull itu apa namanya? Bull itu ini loh, banteng. Banteng kan, kalau banteng itu kan naik terus gitu dia ke atas gitu. Set. Tapi pada akhirnya sesuatu yang naik, what goes up must be go down gitu kan. Nah, jadi akhir sekarang turun nih 20-30% gitu. Nah, adalah yang pakai duitnya. Kalau yang sekarang nih gitu kan, adalah yang pakai duit untuk SPP dan seterusnya kan. Nah, itu problemnya. Nah, dulu saya nggak juga pakai uang SPP sih, sebenarnya juga nggak pakai uang yang panas juga, cuma kerugiannya cukup dalam gitu. Jadi di tahun 2019 gitu kalau nggak salah, itu pertama kali rugi mungkin di angka Fortuner kali ya. Gitu. Jadi gitu. Jadi di angka itu habis itu kayak semacam kayak semua orang kayak semesta menjegal saya gitu bahasanya. Jadi kayak wow, ya udahlah, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa apa namanya bangkit lagi gitu. Nah, itu yang dia Mas, berangkat bangkit lagi itu loh. Kan seharga lumayan kan, nggak yang murah banget kan, maksudnya nggak yang kecil gitu kan, harga besar gitu, nilai besar. Kamu gimana tiba-tiba langsung naik lagi gitu? Udah jalan lagi terus masih tetap jalan kan? Masih jalan sama saya. Nah, itu dia. Itu kan pertanyaan besar. Kok bisa? Biasanya ada orang kan karakternya ketika udah rugi, udah aku quit gitu. Aku nggak mau lagi gitu. Mas Dita kenapa kok bisa putusin kayak gitu? Iya ya. Jadi kayak semacam punya pengalaman sih dulu. Iya, jadi gimana waktu tuh? itu pernah jatuh, dan itu jatuh ke lantai. Jatuh beneran kan? Jatuh beneran gitu kan. Jadi itu beneran, jadi kayak dulu tuh saya lupa deh, saya punya kucing namanya Moza gitu. Nah habis itu kayaknya ya ini seingat saya ya, habis itu dia naik di atas karpet yang saya gulung. Karpet itu kalau digulung terus diberdiriin di atas gitu. Dan saya mau naik gitu ya, mau lompat mau ngambil dia, terus tiba-tiba saya keserimpet gitu, terus kepala duluan yang jatuh. Gitu. Oh my god. Dan kepala duluan jatuh itu langsung teng. Loh. Ini apa ini gitu. Jadi merasa panik dan sadar kalau kita tuh lagi amnesia gitu. Nah, habis itu ke lab SIMA itu terus kamu sadar kalau kamu lupa gitu? Sadar kalau kita lupa gitu. Makanya saya bilang tadi jangka pendek kan. Jangka pendek itu yang hilang. Nah, di situ luar biasa ngerasa sedih dan akhirnya nangis gitu. Karena saya ngerasa the one and only resource that I have itu cuma the stuff inside my head. Your gitu brain. Kan, my brain gitu. Ngajar kan pakai brain gitu. Trading, investasi, bisnis semuanya pakai brain gitu, pakai kepala gitu. Jadi kayak semacam ya kalau tadi misalkan ya ruginya di Fortuner tadi itu harga itu ya itu kan jadinya nggak ada apa-apanya dibandingkan sama resource yang kita punya yang Allah kasih kan sebenarnya. Jadi itu ya udahlah, yang penting bounce back aja dengan mindset dan mental yang benar udah. Aku penasaran sih, habis kejadian itu baru ingat lagi tuh dalam jangka waktu. Ada waktunya nih. Jadi ada waktunya lama-lama. Really? Jadi kayaknya tuh memang perlu ada ini ya, ada orang yang bisa jadi trigger gitu. Jadi untuk temen untuk ngecas lagi misalnya buat ada listriknya biar ingat lagi gitu ya. Ingat lagi gitu. Okay. Gitu. Nah, sampai sekarang jadi makanya dulu kalau saya ditanya kenapa kok bisa kayak gitu? Enggak inget gitu. Apakah jalan di pinggir jalan habis itu tabrak mobil terus tersungkur atau gimana? Enggak inget, enggak bisa cerita gitu. Jadi kejadian saya jatuh itu juga nggak bisa cerita. Nah,
Tapi seiring dengan waktu pada akhirnya bisa cerita kan Iya. tadi saya punya kucing apa segala macam kan bisa cerita. Nah, jadi orang yang seperti itu perlu trigger orang yang dampingin sehingga kemudian dia bisa inget oh ya dulu kayak gitu tuh. Dan itu yang akhirnya bikin juga ngelatih mentalnya Mas Tirta biar Ya akhirnya punya logic yang kayak gitu Oke. gitu. Logiknya simple kali ya, tapi kan orang oh iya ya perlu ada experience kayak gitu dulu kali ya gitu. Gitu sih kayaknya ya. itu ya akhirnya bikin apalagi ada lagi nggak faktor yang lain entah mungkin pertemanan atau mungkin keluarga yang pokoknya aku tetap harus bangkit. Kayaknya memang secara saya nggak bisa bilang DNA ya, tapi experience dari SMP pun gitu. Jadi saya dibelikan motor itu di kelas 1 SMP nih. Dulu tuh namanya motornya Fish Air, Yamaha Fish Air F1 ZR gitu. Nah kelas 1 saya sudah kecelakaan tangan patah. 1 SMP, habis itu kelas 1 SMP ke kelas 2 SMP itu saya pernah dikejar polisi 2-3 kali, terus lepas juga gitu. Habis itu pernah di kelas 2 atau kelas 3 SMP itu ada kompetisi, bukan kompetisi ya lomba road race. Jadi road race balapan motor gitu. Nah, saya memutuskan untuk nge-racing motor saya dan kemudian jadi joki untuk balapan itu sendiri gitu. Nah, terus saya sudah selesai nge-racing motor saya, habis itu pengen jadi joki, saya cari baju balap waktu itu harga. Jadi saya coba cari-cari baju. Jadi kalau saya waktu SMP kelas 1 2 itu kalau istirahat saya ke perpus nih. Itu? Ini motor plus baca. Oh my god, aku pikir buat belajar enggak. Motor plus. Saya clipping gitu yang bagus-bagus, saya punya buku ditempelin di situ, astaga kayak gitu. Nah, habis itu saya cari informasi baju balap yang bagus itu apa? Baju balap yang bagus itu harus punya punuk di sini kalau baju balap motor. Jadi kalau dari silat balapan motor ya, kalau orang pebalapnya itu pasti dia punya punuk di sini. Kalau dia jatuh sehingga lehernya aman gitu. Nah, waktu itu saya dapat dulu di harga 1,2 juta tuh mahal banget kan. Iya gitu. Gila tuh. 1,2 juta gitu. Nah, habis itu saya punya uangnya sekitar 400 atau 500 ribu. Pada saat itu ya. Pada saat itu sehingga yang affordable waktu itu adalah baju balap biasa yang nggak ada punuknya. Saya mikir nanti ini kelas 2 SMP, kelas 3 SMP balapan jatuh mati repot nih gitu. Akhirnya nggak jadi waktu itu. Nah jadi saya itu nggak minta orang tua yang Pak saya khusus untuk beli motor untuk ini. Enggak, jadi uang bulanan yang dikasih orang tua aja saya kumpulin gitu aja. Gitu. Nah mungkin karena punya pengalaman yang kayaknya cukup ofensif kayak gitu ya. Jadi ya udahlah lakuin aja lah gitu selama kita bisa ngelakuin dan itu nggak merugikan orang lain ya gitu sih mungkin ya. Wow. Nah itu tadi kan abis down terus up lagi. Ada lagi nggak sih Mas kejadian-kejadian lain yang bikin Mas Tirta akhirnya ada beberapa perubahan mindset juga? Iya banget. Jadi ketika S1 ya misalnya S1 itu kan ya kita tahu kehidupan S1 itu lagi mencari jati diri. Benar. Gitu kan. Kemudian kita ikut komunitas satu ke komunitas yang lainnya gitu ya. Di S1 juga saya sempat jadi berpengalaman jadi ketua BEM gitu kan. Yang mindsetnya itu mindset kita harus menyelamatkan negara ini. Iya. Oh iya benar. Hidup mahasiswa gitu gak sih? Iya, ya kan? iya. Ya kan? Nah, gitu kayaknya kan. Okay. Nah, tapi setelah S2 kan saya di UI, di Salemba. Jadi barengan sama Dian Sastro betul, itu ya. Jakarta Pusat. Kemudian teman-temannya kayak Dian Sastro, habis itu teman-teman dari KBRI, teman-teman yang pernah kerja di KBRI Perancis. Pokoknya teman-temannya ini banget Macem-macem. diverse banget gitu. Diverse. Akhirnya saya punya satu mindset baru atau insight baru bahwa sama mereka pun juga sih nyaman kok, nggak harus orang-orang yang mungkin dengan mindset yang atau dengan lingkungan atau circumstance seperti S1 gitu misalnya. Kayaknya kita perlu untuk ngebuka mindset kita, ngebuka wawasan kita, ngebuka pandangan kita bahwa nggak sesederhana kita, nggak bisa kita ngejudge orang lain salah dengan perspektif kita gitu. Bisa jadi dia cuma punya opini yang beda aja gitu. Nice. Kayak gitu sih. Menarik banget. Oke, abis ini kita bakal balik lagi ya Mas Tirta ya. Oke. Yuk. Oke, lanjut ya Mas Tirta ya. Bisnis jalan, ngajar jalan, trading jalan, tentang family. Aku tuh ngelihat banget Mas Tirta ketika di sosial media itu benar-benar punya peranan sebagai ibarat papa yang disayangi banget sama anak gitu. Sama Zayan ya. Ya, Zayan.
Ini menarik banget. Parenting ala Mas Deta itu juga jadi menurutku jadi satu topik yang perlu kita bahas gitu sedikit. Gitu. Mas Deta emang dari awal memutuskan pada saat sudah berkeluarga pengen menjadi seorang papa yang kayak gimana sih, seorang ayah yang gimana sih? Kalau ngomongin anak apa ya, hampir mirip seperti ngomongin ibu kalau buat saya. Gitu. Jadi ya kalau ngomongin parenting dan ngomongin gimana ke Zayan atau dan ke Bias juga ya, karena anak saya 2 nih, nggak cuma Zayan. Iya, saya sama Bias ya. Bias. Saya cuma pengen mereka punya ayah yang bisa jadi role model buat mereka sih, gitu. Karena saya melihat ayah saya juga, gitu. Jadi ayah saya itu meskipun saya seberandal apapun ketika SMP tadi kayak gitu, itu nggak pernah semacam kayak nggak bisa. Jadi gini, ayah saya karyawan di salah satu BUMN Pupuk Altim. Orang kalau ngeliat BUMN Pupuk Altim, wah kayak gimana gajinya banyak terus, tapi enggak. Bapak saya itu satpam. Satpam security. Gitu. Bayangkan bapak saya security, satpam, tapi anaknya balapan kayak gitu tuh. Ya kan? Gitu. Kontradik. Dan bayangkan dan enggak ada kayak yang bisa itu knalpot kenapa kayak gitu? Enggak kayak gitu. Jadi kayak udah biarin aja, mungkin dia lagi nyari jati diri aja gitu kali ya. Habis itu ketika saya bilang, "Pak, ini motor kok kayak gini ada suara seret gimana gitu ya?" Coba sih Bapak coba. Dicoba sama dia, dibawa ke jalanan yang sepi. Dia balapan, bukan balapan. Jadi dia ngetes motor itu kayak ngenyeting motor. Kamu sebagai seorang anak dia kayak loh. Bapakku. Aku mikir wes gampang, ntar kita bawa ke bengkel gitu aja kan. Yeah. Ternyata dibawa sama dia, dites sama dia, laju di jalanan raya dan dilihat sama anaknya dan biasa aja. Abis itu selesai, nggak ada tuh, nggak ada bunyi apa-apa. Udah selesai gitu. Maksudnya jadi aku ngerasa kayak ada the sense of acceptance gitu, bahwa every single thing that I do, that I did at the past ketika masih kecil gitu, kayaknya sih mungkin itu bagi banyak orang tua kayaknya sesuatu yang aduh kayaknya gue nyesal punya anak ini, kenapa harus begini dia gitu ya. Tapi aku ngerasa di accept gitu sama orang tua, meskipun dia mungkin ini ya ada rasa gedeknya juga ya, tapi karena tidak disampaikan, dan bahkan ketika saya ngomong motor kenapa langsung dibawa untuk disetting laju gitu, ada sense of acceptance. Nah, saya belajar dari sana bahwa anak itu perlu sense of acceptance gitu, rasa untuk diterima, rasa untuk bisa ide-idenya itu disalurkan, kemudian setiap apa yang dia inginkan itu kita mengelaborasi apa yang dia inginkan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu. Contoh misalnya sebelum ada tetangga bule di sebelah rumah gitu ya, jadi sebelah rumah itu ada guru IF gitu ya, Mbak Seli namanya, saya nyebutnya Mbak Seli dari UK dia gitu. Nah anaknya masih kecil, Kirana namanya, bule juga anaknya pastinya, tapi suaminya Indonesia. Gitu. Sebelum ada tetangga bule itu, Zayan kan mulai saya ajarkan bahasa Inggris misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Nah tapi akhirnya ketika ada tetangga bule dan dia berinteraksi sama Kirana, dan si mbak bulenya ini juga sering datang ke rumah ngobrol, akhirnya dia setiap sekarang karena pengen catch up sama mbak bule sama Kirananya ya gitu, hampir setiap hal yang dia temui dia tanya gitu, "Bi, daun itu bahasa Inggrisnya apa?" Oh my god, lucu banget. Saya nomor berapa sekarang? Umur 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun gitu. Terus kalau bahasa Inggrisnya mobil apa? Bahasa Inggrisnya pohon apa? Gitu. Nah, dia baru kata-kata seperti itu kan, gitu. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit kita ajarin bahasa Inggrisnya mobil apa, pintu apa, terus bahasa Inggrisnya pintu mobil apa. Nah, kayak gitu. Jadi saya pengen cuma dia punya ayah yang bisa accept mereka, sehingga dalam proses tumbuh kembang mereka punya sense of acceptance, yang pada akhirnya mereka, karena gini nih, dalam proses tumbuh kembangnya anak dan kita ya sebagai waktu remaja, itu acceptance itu hal yang sangat krusial. Karena gini, kita untuk bisa diterima di lingkungan kita bisa ngelakuin apapun. Kayaknya kita harus invest Bitcoin ya, biar kita hype. Kayaknya kita harus ini ya, harus bajunya harus kayak gini ya biar kita di-accept diterima sama lingkungan. Gitu. Nah, kalau mereka dapat acceptance dari luar dan di rumah nggak dapat acceptance,
bisa dibayangin bagaimana cara mereka berpikir, mindsetnya, polanya, proses pertumbuhan mereka, wah itu repot gitu. Jadi saya tuh coba berpikir gimana caranya nge-accept mereka, anak-anak gitu, anak-anak saya, sehingga mereka punya sense of acceptance yang oke di ayah ibunya, di keluarganya sendiri. Udah gitu aja sih sebenarnya. Ternganga itu memang masuk akal banget sih. Menarik. Oh iya sih, kemarin pas ketemu sama Zayan terus ada waktu main kan? main. Dan ibarat ya perbendaharaan katanya dia itu bukan kayak anak umur 4 tahun, kayak anak umur 8 tahun. Dia menjelaskan secara detail dengan artikulasi yang jelas, dengan bahasa, dengan pilihan kata-kata yang menurutku tuh kayak ini nggak mungkin anak 4 tahun membahasakan seperti ini gitu tuh. Juga memang dari parent juga ngaruh ya Mas Eta ya. Tapi effortnya memang cukup tinggi. Misalkan kenapa dia punya perbendaharaan kata seperti itu? Karena setiap sebelum tidur dia selalu minta, tapi harus cerita dulu sebelum tidur. Oh my God, lucu sekali. Harus cerita dulu apapun ceritanya gitu ya. Sampai kita tuh harus berhayal untuk membuat cerita ke mereka gitu. Dan membuat cerita itu kan nggak mudah ya gitu. Jadi kayak semacam kan sama Danis waktu itu cerita tentang singa, tentang apa, macam-macam, udah tentang pencuri, tentang polisi. Referensinya dari dongeng sebelum tidur sebenarnya. Oke. Referensi dia itu gitu. Jadi dia punya perbendaharaan seperti itu karena memang ya itu daily ya bukan diajarin ya, lebih ke dibiasakan aja. Kebiasaan yang baik ya, gitu. Benar-benar. Oke. Sekarang Mas Deta nih boleh tahu nggak sih tadi parenting keluarga udah ya, terus ada nggak sih cita-cita yang sebenarnya sampai sekarang itu masih belum tercapai tapi pengen banget di situ, atau mungkin sekarang lagi dalam perjalanan menuju ke situ? Entah mungkin jadi penulis mungkin, atau penyanyi, atau pemain bola atau apa kan, gak ngerti nih. Saya lebih ke punya harapan. Karena kalau Danis tanya, kalau Mas Deta menjadi dengan knowledge dan wisdom hari ini, kemudian Mas Deta kembali di umur 19-17 tahun, apa yang mau dibelanin dari Mas Deta untuk Mas Deta yang 19 tahun? Oke, boleh. Saya bilang nggak ada sih, maksudnya jalanin aja. Gitu aja udah gitu. Karena gini loh, kita ngerasa hidup kita cukup di umur 40. Maksudnya knowledge kita cukup di umur 40 tahun. Tapi ketika kita di umur 40 tahun, mungkin knowledge kita cukup untuk tantangan yang kita hadapi di umur sebelum 40 tahun. After umur 40 tahun, kita punya tantangan-tantangan baru yang butuh knowledge baru gitu. Dan manusia pada akhirnya terus belajar kan. Gitu. Jadi kayak misalkan Danis tanya apa ya yang mau dicapai. Kalau saya ngomong saya pingin punya unicorn nih misalnya gitu ya. Itu kayak semacam ya semua orang juga pingin kayak gitu kan gitu. Cuma lebih ke semacam punya titik tuju, terus ada guidance-nya untuk menuju ke sana gitu ya. Titik tujunya itu apa? Ya saya rasa mungkin setiap orang punya keinginan yang relatif sama, misalkan punya keinginan untuk financially freedom gitu misalnya ya. Kemudian anak-anak juga sekolah dengan baik gitu dan seterusnya. Saya ketika ditanya sama ibu saya ya, kamu tuh kedonyan banget sih. Tahu ya kedonyan ya? Maksudnya orang mikir uang kerja gitu. Aku saya bilang gini nih, saya pengen seperti bapak gitu. Ketika saya memang nggak beasiswa ketika S2, saya pengen seperti bapak. Ketika saya bilang, Pak, saya keterima di UI, di S2, tapi belum dapat beasiswa. Tapi SPP per semesternya 23 juta, saya bilang gitu. Bapak saya diam, habis itu bilang, nggak apa-apa lanjutin aja, gitu. Dan saya tahu itu berat menurut bapak saya, gitu. Saya cuma bilang sama ibu saya pengen kayak bapak, gitu. Maksudnya ketika anaknya minta sesuatu yang itu exceed affordability dari atau di luar dari kemampuan orang tua untuk bisa, tahu nggak sih? Tapi saya bisa bilang iya. Bayangkan anak saya minta, Bi kalau misalkan nanti kuliah di Singapura boleh nggak ya? Oh, kita sudah tahu harganya berapa kan? Tapi kalau kita bilang kayaknya nggak cukup deh uangnya, itu kan kayak semacam kayak enggak gitu. That's not me gitu. Dengan pengalaman saya mau balapan di dulu ya kayak gitu. That's not me gitu. So I have to prepare on it gitu kan. Saya harus prepare gitu. Ketika anak saya bilang, Bi kalau misalkan ntar kuliah di Singapura boleh nggak? Kalau SMA nanti di US boleh nggak? Saya harus bilang, ya boleh, nggak apa-apa, gitu.
bahwa saya harus ngapain setelah itu that's my part, that's my business, not my parents' business, not my kids' business. Bahkan it's not my wife's business. That's my business. That's my responsibility. Gitu. So I have to work as hard as I can to provide it. Gitu. Jadi ya mau gimana nih segitu. Jadi saya makanya ketika Danis bilang nggak pusing tuh punya kurir saya, punya Lekantara trading investasi, ya salah satu yang jadi bahan bakarnya my kids. Jadi kalau Danis tanya untuk keluarga, untuk anak gimana, makanya tadi saya bilang antara anak sama ibu itu sama, pembahasannya sama sih kalau menurut saya, feelingnya sama gitu kira-kira. Nice. Mas terakhir nih Mas, pesan dari Mas Deta buat teman-teman muda di luar sana yang juga muda ini umur berapa nih? Oh ya kan anak muda itu kan umur 17 sampai 60 menurut WHO kan. Buat kita bareng-bareng nih ya, sekarang mungkin lagi bangun usaha juga nih Mas Deta. Waktu dalam hidup manusia itu adalah yang paling bahagia di dalam kehidupan manusia adalah ketika kita dilahirkan dan ketika kita tahu kenapa kita dilahirkan. Ya kan? Kita sudah melakukan yang pertama atau sudah mengalami yang pertama. Sisi atau poin kebahagiaan paling luar biasa adalah ketika kita dilahirkan. Tapi yang kedua harus juga kita temukan gitu. Jadi dalam meaning of life. Hidup, jadi purpose of life itu juga perlu kita temuin gitu. Dan kalau teman-teman sekarang lagi ngerasa lagi mencari jati diri dengan bangun bisnis atau dengan apa segala macam, just do it gitu. As long as nggak merugikan orang lain, just do it. Dan sekali lagi, apa yang kita putuskan hari ini itu kan sesuai dengan knowledge dan wisdom yang kita punya. Gitu, bisa jadi yang kita putuskan hari ini beda dengan yang kita putuskan di 10 tahun yang depan, karena knowledge dan wisdomnya juga beda. Beda juga kenapa kita memutuskan dulu melakukan hal-hal yang aneh dan weird menurut kita gitu yang dulu, karena kita punya knowledge dan wisdom yang seperti dulu juga. Udah nggak usah disesalin, biar aja yang kemarin gitu. Yang penting kita sekarang bisa acquire knowledge dan wisdom sebanyak mungkin untuk nemuin purpose of life kita sih sebenarnya, kan itu kebahagiaan kita yang kedua. Wow. Thank you very much Mas Deta. Ini aku juga gak cuma ketampar aja, ini kesiram secara rohani. Thank you Mas Deta. Sehat terus dan sukses buat semua kegiatannya ya. Oke, kita pamit dulu ya. Danis Kirana pamit, Mas Deta juga pamit. Terima kasih. Sampai ketemu di next video. Bye.